Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah duduk diam di bawah hadirat Tuhan untuk mendengar juga kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita akan belajar firman Allah, melanjutkan apa yang kita bicarakan di minggu lalu di sesi yang kedua atau bagian kedua dari tema komitmen dalam perjanjian dengan Allah. Minggu lalu saya kira kita masih ingat kita membaca Kejadian pasal 26 ayat 3 sampai 5 di mana Tuhan minta kita tinggal sebagai orang asing, maka Tuhan akan menyertai, memberkati begitu ya. Dan membuat keturunanmu banyak, keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan dan seterusnya ya. Dan Abraham itu meresponi semua firman Allah dengan baik. Dan hari ini mari kita lanjutkan dengan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, Ulangan pasal 29 ayat pertama. Firman Allah kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ulangan pasal 29 ayat yang pertama, 2, 3. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang pertama pernyataan yang diulang kembali adalah komitmen dari bangsa Israel untuk mentaati. Kemarin kita belajar 2 poin adalah iman dan ketaatan. Iman tanpa ketaatan pada dasarnya 0. Iman tanpa perbuatan yang dibuktikan adalah sia-sia. Nah, Ulangan 29 ayat 1 menyatakan atau menceritakan sebuah gambaran bagaimana Allah menyatakan kembali apa yang diperjanjikan, dan kepada generasi yang berikutnya nanti kita akan lihat Allah perbarui janjinya itu untuk dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya, dan dibuatlah rekomitmen kembali di tanah Moab ya, yang intinya enggak beda dengan apa yang sudah dijanjikan atau dilakukan ketika ada di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa hubungan Allah dengan umatnya itu diikat dengan perjanjian. Allah mengikatkan diri dengan sukacita, dengan rela, bahwa dia melakukan janji komitmen kepada apa yang dia janjikan kepada nenek moyang kita. Yang pertama tentunya kepada Abraham ya. Janji yang mendasar dari perjanjian Allah itu adalah bahwa Allah menyatakan dia bersedia untuk menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu ya. Itu pernyataan Allah ya kepada nenek moyang kita, dan Allah sangat menginginkan bahwa dia memang menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya Tuhan. Itu inti, dan di atas janji ini dilandaskan semua janji-janji yang lain ya. Landasannya adalah bahwa Allah menjadi Allah kita. Karena Allah menjadi Allah kita, maka dia memberkati. Dan diberikanlah janji, kemarin kita ingat pada dasarnya ada 3 kepada Abraham, yaitu keturunannya akan diberikan banyak, begitu kan, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Kemudian tanah perjanjian akan diberikan. Dan yang ketiga, oleh keturunanmu, olehmu dan oleh keturunanmu, maka semua akan menerima berkat ya. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sasaran dari semua ini kita tahu bahwa minggu lalu bahwa adalah tujuan akhirnya adalah membawa kepada keselamatan ya. Bukan hanya kepada satu bangsa Israel, tetapi juga kepada seluruh umat manusia, karena firman Allah menjanjikan kepada Abraham itu, olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena itu bangsa-bangsa lain akan melihat perjalanan bangsa Israel ini menjadi contoh. Dimaksudkan adalah
Supaya dengan begitu orang melihat apa yang terjadi di Israel, maka orang tahu bahwa oh ternyata ada Allah yang hidup yang menjadi Allah orang Israel, dan takut akan Allah itu akan memenuhi semua makhluk hidup yang ada. Ya, dengan begitu kita bisa lihat di sini bahwa ada muncul akan iman yang baru. Kita bisa lihat tokoh-tokoh yang lain yang diceritakan dari bangsa Moab. Ya, siapa itu yang ikut Ruth? Yang ikut Naomi adalah Ruth, ya, bangsa lain. Mulai bangsa-bangsa lain yang menyembah Tuhan. Nah, semua itu diwujudkan dari pribadi kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita belajar itu, Nah, perjanjian Allah yang kekal dengan Abraham dilanjutkan kepada Ishak, Yakub, dan kepada Israel harus diresponi dengan iman dan ketaatan. Itu poinnya sebagai persyaratan yang mutlak, ya. Nah, Abraham, Ishak, dan Yakub itu berhasil sudah lulus ujian seperti yang kemarin kita bahas. Bangsa Israel walaupun sudah komitmen berulang kali gagal untuk menjalankan pada praktik kenyataan hidupnya, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa perjanjian itu karenanya diperbarui. Saudara-saudara, kita ingat bahwa waktu di tanggal 31 Desember di malam tahun baru saya sampaikan tema khotbah saya adalah Ebenezer. Ebenezer diambil sebuah kisah bagaimana di Bilangan pasal yang ke-14 di mana ada 12 pengintai yang diutus, ya. Sebelum Allah memberikan tanah perjanjian, maka Allah memerintahkan supaya ambil masing-masing dari setiap suku itu pemimpin untuk bisa diutus nanti ke negeri yang akan Tuhan serahkan. 10 orang daripadanya itu memberi kabar yang melemahkan, tapi 2 menguatkan. Sayangnya kita lebih suka yang melemahkan, gitu kan, ya, karena memang terhasut dengan iblis. Iblis kan maunya kayak gitu. Kalau bisa kita melemahkan, kalau bisa kita nggak beriman, kalau bisa kita nggak ikut Tuhan. Jadi akhir ujungnya kita berontak sama Tuhan, berkeluh kesah, ya, tidak beriman dan tidak taat. Orang Israel yang demikian itu, ya kan, ya, menyatakan diri, ya dia tidak mau pergi, kan. Lebih baik kami ke Israel, angkat pemimpin lah baru. Ngapain itu Musa, bawa kami ke Mesir kembali, gitu. Jadi Allah buat marah dengan begitu. Walaupun 2 lagi, Yosua dan Kaleb, kan, dia coba yakinkan, sekalipun kenyataannya, ya, itu sama yang dilihat, tapi responnya berbeda. Bahwa Yosua dan Kaleb mampu melihat dengan kacamata imannya. Dia bisa menangkap bahwa walaupun sulit, walaupun memang begitu besar tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita punya Allah tadi kan. Allah yang menyatakan mengikatkan diri akan menjadi Allahnya. Ini yang poin paling penting, bahwa Allah itu menjadi Allah kita. Siapa menjadi Allah kita? Itu dalam hidup kita koreksi, siapa sih yang kita andalkan? Apa diri kita yang menjadi Allah? Sehingga hidup kita sendiri yang mengatur, yang bercokol adalah kemauan saya. Atau benar Allah pemerintahan dan kerajaannya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita menjadikan dia memang Allah itu lebih besar, apapun tantangannya, hal-hal yang tidak mungkin pasti bisa kok, pasti bisa, gitu kan, ya. Seorang yang kemarin saya kasih, kalau nggak salah kemarin saya ada masukin di grup GBI Gunung Sari, ya. Ada sebuah yang kisah di waktu Oktober tahun lalu, itu seorang anak epilepsi, itu Ayan, yang juga divonis kanker otak oleh dokter, rasanya nggak mungkin bisa sembuh. Tapi mujizat Tuhan bisa tetap terjadi, ya. Waktu itu medianya adalah Paus Yohanes Paulus. Waktu dia jumpai, pergi ke altar, setelah itu dinyatakan bahwa beberapa hari kemudian terjadi mujizat Tuhan. Diperiksa dan dia ternyata sembuh. Jadi hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Poinnya jika Tuhan berkenan. Karena itu yang dinyatakan sama Yosua dan Kaleb adalah poinnya tadi. Jika Tuhan berkenan, ya, dia akan bawa kita masuk, poinnya itu. Nah, untuk bisa berkenan pasti iman yang dibutuhkan. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6, orang yang datang kepada Tuhan harus beriman, karena enggak
nggak akan berkenan di mata Tuhan. Jadi karenanya poinnya sekali lagi iman. Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walau kita melihat kacamata kasat kenyataannya kayak begini, tapi ada kacamata rohani kita yang mampu melihat jauh di belakang itu, ada tangan kuasa Tuhan yang mampu bisa. Yang bisa. Ini yang dimintakan adalah percaya. Dan kalau kita lihat juga banyak cerita-cerita yang dituntut Tuhan. Mungkin saya bayangkan Tuhan tepuk bahu kepada siapa itu ya, yang minta anaknya disembuhkan, tapi ada berita di tengah perjalanan, sampai dia datang samperin karena ternyata ada perempuan pendarahan, yang bikin perkara memperlambat Yesus datang ke rumahnya. Sampai akhirnya keluarganya datang kasih kabar, dan udah keluargamu sudah telat, sudah mati, anakmu sudah mati. Tapi Yesus mungkin saya bayangkan tepuk bahunya. Percaya saja. Tuhan mau tenangkan orang itu, percaya saja. Sekalipun dia sudah mati, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara, itu yang sebenarnya yang Allah mau ya. Nah, sayangnya nggak sampai gagal. Karena itu kita belajar bahwa yang nggak percaya, yang ngikut apa yang disampaikan 10 orang pengintai tadi, nggak selamat masuk ke tempat negeri perjanjian, nggak nyampe. Ya, mati dalam pengembaraan di padang gurun, mati. Yaitu mereka yang tercatat, waktu itu dibikin catatan, sensus. Kemudian mereka itu dari semua itu yang usianya 20 tahun ke atas, itu nggak nyampe. Mereka mati. Kemudian akhirnya setelah semua mati, belum sampai kepada negeri perjanjian, anak-anak mereka yang menyertai, mengembara dikatakan 40 tahun. Dan kenapa 40 tahun? Ternyata firman Allah menyatakan di bilangan pasal yang ke-14 itu, ya sesuai dengan hari engkau mengintai, yaitu 40 hari. Karena katanya satu hari itu 1 tahun. Satu hari itu ya 1 tahun. Jadi 40 hari 40 tahun. Jadi begitu luar biasa. Dan saya bacakan firman Allah di bilangan pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-34 begini. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Waktu saya baca ini, itu ada rasa takut akan Tuhan menghinggapi saya. Ngeri ya, ngeri. Tuhan itu saya bayangin, waktu mengucapkan kalimat ini, supaya kamu tahu rasanya jika aku berpaling daripadamu. Dalam kekesalan, dalam murka amarahnya, akibat dari ketidakpercayaan orang Israel, ketidaktaatan, padahal katanya, engkau sudah melihat begitu banyak mujizat yang aku lakukan, tapi degil hatimu, keras tengkuk, engkau nggak percaya, engkau tidak taat. Jadi dalam hal itu Tuhan menghukum. Inti dari kesemuanya pelajaran yang dilakukan itu adalah supaya tahu rasanya aku berpaling kalau aku berpaling. Jadi kalau Tuhan berpaling dari kita, ngeri benar. Saya berharap Tuhan tidak memalingkan mukanya daripada saya. Saya berharap saya mendapat kasih karunia, belas kasihannya. Dan saya berharap saya mendapat kesabaran Tuhan untuk menuntun saya kepada keselamatan. Mungkin seringkali kita gagal melaksanakan komitmen kita sama Tuhan, berulang-ulang kali, seperti orang Israel. Dan ini akhirnya, karena mereka nggak bertobat, jadi nggak dapat sampai ke tujuan. Nah, generasi anak-anak berikutnya 20 tahun ke bawah inilah yang akhirnya tersisa ada yang terus dipimpin oleh Yosua untuk menuju ke negeri perjanjian.
Dan Musa sebelumnya itu akan buat komitmen kembali kepada orang-orang generasi yang baru. Estafetnya, tongkat estafet berubah kepada generasi selanjutnya, ya. Dan kepada generasi itu disampaikan juga kepada angkatan orang Israel yang baru, mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian dengan memperbarui perjanjian itu dengan mereka dan menuntut komitmen yang sama untuk menerima perjanjian itu, yaitu tadi apa? Iman dan ketaatan. Engkau lihat bapakmu, ibumu, nenekmu, kakakmu, adikmu, saudaramu, sanak familimu yang gak percaya apa yang terjadi pada mereka. Jangan seperti mereka ya. Ambil komitmen lagi. Engkau kan mau taat di dataran Moab. Maka seperti yang tadi kita baca Ulangan pasal 29. Musa menyampaikan kembali apa yang menjadi perjanjian dengan Allah. Dan minta komitmen dari bangsa Israel. Prinsip dari perjanjian ini masih tetap sama dengan perjanjian di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Nama lain dari Gunung Sinai, Gunung Horeb. Ya. Jika umat Allah menaati semua perkataan dalam perjanjian, Allah akan memberkati mereka. Ulangan 30 kalau kita lihat dan baca judul perikopnya, setelah bertobat, maka Tuhan memperhadapkan mereka kini antara kehidupan atau kematian. Dan Allah menganjurkan, pilihlah kehidupan. Supaya engkau menjadi umat yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan seterusnya ada banyak janji-janji berkat yang Tuhan berikan. Ini rekomitmen dibutuhkan. Nah, dalam kegagalan, Allah yang maha baik selalu membuka pintu maaf. Ada disediakan sarana untuk itu. Allah menyediakan pengampunan dan jalan keselamatan. Dalam setiap perjanjian tentu ada perhitungannya. Terkandung kesadaran bahwa kadang-kadang ada pihak-pihak yang bisa tidak memenuhi perjanjian. Ya. Karena kelemahan tabiat manusia, ya, bangsa Israel akan gagal dalam perhitungan Tuhan. Karena itu Allah juga menetapkan berbagai aturan yang sudah menyediakan untuk bisa ada jalan pengampunan dan jalan keselamatan. Ada korban pengampunan dosa, menebus dosa, dan korban keselamatan. Ya, dalam perjanjian lama bentuknya untuk itu dengan mempersembahkan bermacam-macam korban. Minggu lalu saya sampaikan, ada yang Tuhan Musa sampaikan, ada 3 jenis atau 3 golongan hukum yang ditetapkan atau peraturan Tuhan yang harus ditaati pada waktu itu, yaitu hukum moral yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, ya, dituangkan ke dalam 10 hukum atau 10 perintah Allah, ya, yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Kemudian ada hukum perdata yang mengatur kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Jika ada perkara, ada masalah, bagaimana mereka mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dan yang ketiga adalah hukum keupacaraan. Bagaimana kemudian mempersembahkan korban, mengadakan ini, mengadakan itu. Ya, Tuhan atur kesemuanya dalam tata kehidupan umat Israel di masa yang lampau. Perdata ini, kehidupan di masa lampau, tentu di masa kini berbeda ketika ada perjanjian baru. Nah, kemudian juga yang keupacaraan bukan ditiadakan, tapi sudah digenapi dengan korban Yesus di kayu salib. Sehingga tidak lagi harus dibutuhkan korban untuk mengampuni, korban untuk menebus dosa. Karena itu perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kita jumpai, untuk bisa kita diampuni, dibenarkan, diselamatkan, itu karena kasih karunia Allah. Oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jadi dalam setiap kegagalan, kelemahan kita, Allah sediakan jalan pengampunan. Modalnya adalah kita berani untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Nah, kita mendapat pengampunan tanpa melakukan korban lagi, karena Yesus sudah berkorban untuk saya dan saudara. Nah, karena itu perlu komitmen kembali untuk mentaati perjanjian dengan Tuhan. Saya ingin supaya kita memahami dari apa semua yang saya sampaikan nanti di ujungnya ya. Nah, perjanjian lama nih, perjanjian lama tadi yang perdata, yang keupacaraan ya semuanya sudah selesai. Nah, tinggal yang hukum 10 perintah Allah tadi ya, 2 loh batu tadi ya, 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ini Allah tidak pernah meniadakan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat, ya, tetapi menggenapinya. Jadi ke-10 perintah Allah ini yang mengatur hubungan kita dengan manusia, dengan Allah dan dengan manusia ini di dalam perjanjian baru yang digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus Tuhan, anak yang diberikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kesemua yang tadi kalau kita baca itu dirangkum, diperas isi 10-nya tadi, ada 2 sari yang keluar dalam hubungan dengan Tuhan. Maka perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Perhatikan segenap hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ini kalau diperas harus intinya adalah karena kasih. Lakukan segala sesuatu kita lakukan dengan kasih kepada Allah. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Intinya karena kita mengasihi. Ya, 1 Korintus berapa? 13 ya, tentang kasih. Kita kalau tanpa kasih, sekalipun kita punya hebat bisa menguasai berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat, tanpa kasih gak ada gunanya. Jadi kasih kepada Allah. Segenap hati, segenap kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan. Segenap jiwa, jiwa itu menggambarkan prosesor motor kita yang menggerakkan kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Apapun juga kehendak kita. Semuanya itu didasari dengan kasih. Akal budi ini seringkali yang paling sering. Kita diberikan akal budi, logika. Nah, jangan pakai logika kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Biarlah logika kita ini adalah untuknya Tuhan tadi. Segenap akal budi kita dan segenap kekuatan tenaga kita yang tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang buat diri kita, tapi benar-benar untuk sepenuhnya. Semua itu kita kerahkan, artinya all out seluruh aspek kehidupan kita, jasmani, rohani, roh kita, ya. Tubuh, jiwa, dan roh kita, kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Saudara-saudara, kenapa Tuhan minta kita mengasihi yang terutama dan pertama? Kenapa Tuhan gak minta kita untuk setia sebagai yang terutama dan pertama? Kenapa? Kalau baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, itu ternyata poinnya adalah begini, saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, yang tadi udah dijalanin. Ini perjanjian baru. Janji ya, kamu mengasihi aku, segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, yang diminta Tuhan konsisten tadi apa? Iman dan ketaatan. Agar engkau bisa taat, engkau harus sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi, dan kekuatan mengasihi aku. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti akan mudah untuk mengikuti aku, mentaati aku. Orang bilang aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Tuhan, tapi nggak ngikut apa yang Tuhan mau. Itu bohong. Itu bohong.
Kalau kita mengasihi istri kita, kemudian kita tidak juga menuruti apa yang ini, kita tidak melakukan apa yang ini, itu bohong. Kalau kita mengasihi sama, kita juga sama. Jadi kasih itu bisa menggerakkan kita untuk memenuhi, untuk melakukan sesuatu, ketaatan kita. Tapi lebih daripada itu adalah kepada Tuhan, terutama dan pertama. Allah menjadikan kita paling sering ini adalah kegagalan kita masalah keluarga. Saya katakan Allah justru inisiator pertama yang menjadikan keluarga di dunia ini. Pertama. Jadi keluarga penting sekali, unit paling penting. Tapi Allah ingin katakan bahwa tetap di atas segala-galanya, keluarga kah, pekerjaan kah, masa depan kah, apapun juga kah, dalam aspek hidup kita, tetap Tuhan harus tetap yang utama dan pertama. Karena itu kalau saya baca di perjanjian lama, pembelajaran sejarah Israel itu berulang-ulang kali itu adalah Tuhan itu menghukum gagalnya bangsa Israel karena tidak menjadikan Allahnya menjadi Allah dia. Itu sekelilingnya itu penyembah berhala, Baal, mengalihkan dia daripada Allah. Coba itu. Tuhan menyatakan sampai aku ini Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan sampai kepada keturunan yang keempat. Ngeri. Jadi Allah nggak pernah mau. Maka hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Allah tetap kepengen yang utama, yang pertama. Atas segala-galanya. Atas segala-galanya. Dia tidak ingin diduakan, dia tidak ingin ada yang kalah. Memang masa sekarang ini kita tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah sesuatu yang seperti di masa yang lalu. Tetapi ada berhala-berhala yang mungkin faktor-faktor yang membuat kita ini tidak menomorsatukan Tuhan, tapi menomorsatukan yang lain. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Allah mau supaya bisa menang, yuk belajar mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Ini yang diminta Tuhan. Janji ya, janji. Engkau mengasihi aku, demikian. Ini yang Tuhan mau di masa perjanjian baru sekarang ini. Yang dilakukan oleh kita sebagai umatnya. Yang kedua, ya, dari semua yang tadi perjanjian tadi itu, di dalam perjanjian lama adalah mengasihi, perjanjian yang baru ini. Nah ini intinya adalah supaya bahwa kita perlu komitmen lagi bahwa kalau Tuhan minta kita supaya mengasihi Dia, maka kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ini penting sekali, beneran penting. Dalam perjanjian baru ini dan nubuatan akhir zaman, bahwa pada akhirnya di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang semakin dingin, semakin kurang. Maka di kitab paling akhir dari Alkitab ini, Wahyu, dituliskan pasal 2 ayat 4, ayat 5 kalau kita baca, Tuhan katakan, Tuhan mencela aku, mencela engkau, karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Awalnya engkau begitu, pertama-tama jatuh cinta, ku jatuh cinta kan? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Dalam. Tapi sekarang mungkin kasih kita udah mulai dingin. Udah mulai ya biasa-biasa. Allah tidak ingin demikian. Karena kalau ada yang demikian, firman Tuhan di ayat yang kelima pasal 2 Wahyu itu, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kita telah jatuh dalam ketika kita mulai berkurang kasih kita. Ketika ada hal-hal yang lebih utama daripada Tuhan di dalam hidup kita. Maka di situ dinilai Tuhan. Sebab Tuhan bukan melihat apa yang dilihat manusia, Dia melihat hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu kedalaman hati kita. Dia tahu motivasi kita melakukan segala sesuatu. Dia tahu motivasi kita datang kepadanya. Dia tahu motivasi kita melayaninya. Dia tahu waktu kita memberi, apakah motivasi kita karena sesuatu yang lain. Atau benar-benar segala sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Yuk, Tuhan ajar kembali kepada kasih yang semula.
Kasih yang mula-mula membuat kita semangat berapi-api, bernyala-nyala. Ini yang seharusnya. Jangan sampai kepada jemaat yang terakhir Laodikia diperingatkan. Maka engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam-suam kuku. Aku akan muntahkan engkau. Dan barang muntahan menjadi barang yang jijik dan menjadi kejijikan di mata Allah. Tidak ada seorang pun yang mau menyentuh. Dan itulah yang saya lihat gambarannya. Supaya engkau tahu rasanya kalau aku berpaling daripadamu. Itu ngeri, ngeri. Ditinggalkan Tuhan ngeri. Ditinggalkan yang lain kita masih oke. Tapi ditinggalkan Tuhan, Allah berpaling dari kita, itu ngeri. Ngeri. Dan buat saya ngeri. Jadi yuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang buat kita semangat mengiring Tuhan, semangat melayani Dia, semangat apapun juga. Kalau orang yang jatuh cinta, apapun juga dia akan kerjakan. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan yang kedua, dengan kita mengasihi Tuhan seperti Yosua mengangkat kembali rekomitmen daripada bangsa Israel setelah diberkati, setelah terima janji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, dan seterusnya dan seterusnya. Diterima pada waktu itu, tapi sayangnya waktu sudah ada berada di tanah Kanaan, walau belum semuanya dikuasai, kadang-kadang kembali lagi mulai. Kadang waktu kita dapat janji-janji Tuhan digenapi, kita dapat apa yang Tuhan beri, kita juga sering lupa lagi, kembali lagi. Ujung-ujungnya lagi kembali tadi. Ya, kita mulai tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah yang lain. Terpengaruh dengan lingkungan. Ya, kita beradaptasi. Itu sebabnya kenapa dikatakan di Kejadian yang saya sudah sampaikan di minggu kemarin, ya, tinggallah sebagai orang asing. Engkau adalah bangsa yang kudus, yang dipisahkan. Jangan seperti keduniawian. Balik lagi kepada dunia yang melingkung, yang ada di sekitar kita, kita kembali kepada kehidupan keduniawian kita. Dengan tidak menomorsatukan Tuhan. Jadi yang kemudian adalah beribadah, komitmen sama Tuhan, beribadah. Di awal tahun ini, yuk kita punya komitmen, saya Tuhan kepengen beribadah sama Tuhan. Kan? Beribadah. Tapi Yosua katakan sebelum dia minta orang lain jawab, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Baru yang lain bangsa itu juga mengikutinya. Kami akan beribadah kepada Allah. Nah, hal ini yang harus kita lakukan di tahun 2022, kembali kepada kasih yang mula-mula dan setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita peras dari itu, yang terutama dan yang juga kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak bacain ayat-ayatnya, tapi saya kasih referensinya. Ya, mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Allah mengajar kita berempati. Tapi Allah juga firmankan, sampaikan kepada murid-murid. Karena kepada yang namanya murid, kalau udah levelnya murid, bukan cuma orang percaya, maka kepada murid diberikan satu hak istimewa untuk mengetahui kerajaan Allah. Apapun disampaikan kepadanya, apapun diceritakan, dibuka rahasianya, ya, berbeda dengan yang lain. Memang Allah treatment bisa berbeda. Orang yang mau jadi murid dengan orang yang cuma jadi orang percaya. Kepada orang yang percaya kepada Dia, Tuhan minta adalah supaya kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Tapi kepada murid, Tuhan berkata, ya, seperti aku mengasihi engkau, maka engkau juga harus mengasihi mereka. Jadi kasihlah orang lain itu sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Rujukan kasih kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang jadi modelnya buat murid. Kalau engkau mau seperti Yesus, engkau mengasihi seperti Yesus. Itu tingkatan levelnya lebih tinggi. Mengasihi seperti Yesus, kita lihat bagaimana Yesus mengasihi dunia, bahkan berkorban. Menyerahkan hidupnya untuk menebus umat yang percaya. Nah, saudara-saudara, itu yang Tuhan inginkan.
Namun pada perkataan yang pada umumnya berlaku ini, mengasihi samamu manusia seperti dirimu sendiri, maka sejalan dengan itu Yesus mengajar bahwa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Jadi ini sejalan firman Allah, pengajarannya nggak bertentangan. Untuk bisa mengasihi samamu manusia, berperilakulah bahwa engkau memiliki empati kepada orang lain. Ya. Dengan begitu, kalau engkau mau diperhatikan orang lain, belajarlah memperhatikan orang lain. Kalau engkau mau mengasihi, kalau engkau mau dikasih, belajarlah mengasihi. Kalau engkau mau diperlakukan baik, perlakukanlah dengan baik. Jadi itu yang sebenarnya hukum yang diajarkan Tuhan. Perlakukanlah orang lain seperti engkau mau diperlakukan oleh orang itu. Jadi sejalan juga dengan hukum tabur tuai. Taburlah yang baik, engkau akan menerima yang baik. Kalau film-film mungkin duniawi mengajarkan, ya kan ya, balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan mengatakan balas kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan mereka, kalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan, kan? Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya nonton film yang di Netflix. Belum lama ini saya tonton filmnya itu, film action, motonya tadi, kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Itu dunia. Artinya gini, intinya adalah balas dendam. Kalau dia menyengsarakan, biar dia bertobat, ajar dia, bikin dia juga sengsara. Dengan begitu, dia bertobat kapok untuk tidak lakukan. Itu hukum dunia. Tapi hukum Allah lebih daripada itu. Yang membenci kamu, tetap engkau mengasihi. Jadi levelnya beda. Kasih dominan dan harus ada pada kita. Tapi yang utama dulu harus ada karena Tuhan. Jadi maka hukumnya adalah lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya kalau engkau tidak bisa lakukan demi dia, lakukanlah demi aku. Kalau dia menyakiti engkau dan engkau harus mengasihinya, dan engkau nggak mampu mengasihi dia karena dia terlalu menyakiti engkau, lakukanlah demi aku karena engkau mengasihi aku. Itu Tuhan luar biasa, merinding saya. Saudara, begitu indah sekali ajaran Tuhan buat hidup kita. Jadi kita harus menjadi pribadi yang dipisahkan beda dengan dunia ini. Jadi perbuatlah seperti kita juga mau diperlakukan. Dan terakhir slide saya adalah manfaat ganjaran yang kita akan terima ya dari orang-orang yang komit dengan perjanjian dengan Tuhan tadi. Yang pertama ada 3 ya, yaitu menjadi harta kesayangan. Harta loh. Jadi ini kita dianggap hartanya Tuhan. Kalau kita punya harta, kan pasti kita jaga banget kan? Jaga banget. Wah, kita proteksi sedemikian rupa, jangan sampai harta kita ini ada yang hilang. Jadi kita lihat di sini, apalagi kalau itu harta kesayangan, sesuatu yang menjadi kesayangan kita. Itu luar biasa, nggak sembarangan ditaruh. Itu gambaran. Kita nggak sembarangan diletakkan di mata Tuhan. Kita dijaga, kita dilindungi, kita dibela sama Tuhan. Kalau kita sudah tadi ya mengasihi Tuhan begitu. Dikatakan Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Kalau kita katakan aku mengasihi, Tuhan tahu siapa yang mengasihi, siapa yang tidak. Petrus pertama-tama nggak sadar. Dia bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi. Sampai 3 kali baru dia enggak. Kenapa Tuhan nanya gini? Ternyata dia introspeksi diri. Selama ini perbuatanku dikenang. Artinya Tuhan ingat gini, benar lu mengasihi. Bukankah engkau sudah menyangkal aku waktu itu? Engkau malu mengakui aku. Sampai akhirnya dia sadar. Yang ketiga, ya Tuhan, engkau tahu. Artinya gini sekarang,
Engkau tahu gini sekarang. Dulu ya dululah, dulu begini. Ya Tuhan, Engkau tahu sekarang ini. Aku sungguh mengasihi Engkau. Saudara, kadang ucapan kasih itu cuma di sini, di bibir, lip service kita kelihatannya indah. Tapi Tuhan mau dari hati tadi, segenap hati. Dari jiwa, dari akal budi pikiran kita. Dan dari segenap kekuatan kita. Ya. Kalau itu dilakukan, jadi harta kesayangan. Wah, indah hidup kita. Kita diproteksi Tuhan sedemikian rupa. Yang kedua adalah menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam, wah itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Maksudnya apa sih menjadi kerajaan imam? Ada sebuah kelompok, kumpulan orang-orang yang diberi kepercayaan, kasih karunia untuk melayani Tuhan. Enggak semua orang bisa melayani Tuhan. Untuk bisa melayani Tuhan itu orang-orang yang menguduskan dirinya. Sebab Allah itu kudus. Waktu Musa menghampiri semak berduri itu, semak yang bernyala itu, maka Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Sebab di tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Engkau harus tanggalkan kasut semuanya. Jadi kalau kita bisa melayani, sekali lagi, bagi saya menyadari, dulu saya ingat-ingat, waduh betapa saya pengen tinggalin banyak. Tapi so nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya jadi pendeta, sampai akhirnya sekarang jadi gembala. Tapi saya belajar, ternyata untuk bisa melayani itu, kalau bukan kasih karunia dan kepercayaan Tuhan gak bisa. Jadi kerajaan imam loh. Jadi orang yang bisa boleh melayani aku. Boleh melayani aku. Bangga banget ya. Saya cuma baru sekali doang aja diajak rapat ke istana wakil presiden, pernah waktu itu kasus Aceh ya. Itu bangga banget. Kenangan bagi saya. Luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa tinggal bersama dalam hadirat Allah, apalagi bisa melayani Dia, bermahkotakan kemuliaan. Seperti tua-tua 24 itu sujud menyembah, menghantarkan pujian, wah melayani Tuhan. Itu sebuah kehormatan. Melayani Tuhan berarti ada dalam hadirat Allah, dekat dengan Dia. Itu sebuah kehormatan. Ini kerajaan imam. Tapi banyak orang seringkali nggak menyadari bahwa melayani itu sebuah kehormatan dan sebuah kepercayaan yang besar. Sehingga orang-orang dengan mudah meninggalkan pelayanan. Yang ketiga terakhir, Tuhan kalau kita lakukan itu maka kita beruntung dalam segala yang dilakukan. Ini ayat-ayat referensi baca sendiri. Karena itu saya ambil dari situ. Ya. Beruntung itu berbeda. Kalau dibilang begini, ada banyak ya keberuntungan. Keberuntungan itu kalau kita beruntung, ada orang kerja, dia berusaha maksimal. Ya karena dia maksimal bekerja, dia bisa berhasil. Tapi ada orang yang beruntung itu beda. Kalau kita kayak dapat lucky draw begitu kan ya. Kita nggak lakukan apa-apa, tapi kita beruntung. Mungkin juga kita beruntung di antara semua rombongan, satu rombongan, situasinya sama. Tapi mereka semua binasa, aku selamat. Itu namanya beruntung. Jadi orang untung banget loh, ya kan? Untung loh masih hidup, ya kan? Kalau Jawa dulu kan seringkali orang Jawa selalu berkata untung-untung melulu ya. Ya, untung. Artinya coba melihat sisi baiknya, untung. Untung itu enak banget, beruntung ya. Jadi Tuhan buat kita semakin beruntung terus. Wah, lucky draw terus. Ya, diundi segalanya kita lagi yang dapat. Seperti yang kemarin itu saya katakan, mau diapain, dijahatin, dikibulin ya kan ya sama ayah mertuanya yang sudah berubah perlakuannya sama Yakub, ya kan engkau akan jadi punya ternakin itu diurus, ya kan ternak-ternaknya berbintik-bintik baru punya kamu nanti kalau dia beranak. Tapi yang berbintik-bintik ya. Nah sementara domba-dombanya nggak berbintik. Nggak mungkin dari situ logika. Tapi yang namanya ini beruntung. Dia beruntung tetap dapat juga keluar yang bintik-bintik. Itu beruntung. Kan?
Saya pernah ikut lomba pada waktu akhir tahun. Sekali-kalinya saya tidak beribadah di akhir tahun karena ikut tur keluarga ke luar negeri. Satu ketika ada acara lomba di malam tahun baru dan saya ikut lomba itu. Di antara semua orang yang ikut dari beberapa negara yang hadir pada waktu itu. Cuma gampang, yaitu lombanya ngucapin Happy New Year. Yang paling panjang itu dapat hadiah. Saya pikir gampang nih, saya ikut. Saya teriak Happy New Year. Banyak yang sudah sampai berhenti, gagal, panjang. Tinggal terakhir saya yang menang. Gitu, puji Tuhan. Tapi saya dapat hadiah karena saya usaha. Beda dengan beruntung. Kalau beruntung, itu tanpa usaha pun kayaknya, ini lu untung banget ya. Untung banget. Gitu. Sekali lagi, nasihat pepatah, bersusah dulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Mungkin sekarang kayaknya susah kita kalau kayak gini. Tapi senang kalau nanti semua yang ini menjadi bagian kita. Jadi harta kesayangan, jadi kerajaan imam, dan beruntung dalam apa yang kita lakukan. Maka Tuhan selalu berkata, dialah yang membuat, kalau Tuhan menyertai, dia membuat kita berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Di samping kita berhasil, ada keberuntungan lain yang kita terima. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri.